juga sebagai pengurus, merawat, menerima tamu yang mempunyai ziarah ke makam Kanjeng Syekh. Ya, itulah tugas saya untuk melestarikan namanya makam wali Allah yang namanya Syekh Thoyib yang terletak di Kampung Utan, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Posisinya dekat stasiun Cibitung, sekitar jarak 200 meter lah dari stasiun Cibitung. Kebetulan malam ini saya kedatangan tamu yang betul-betul ingin mengetahui tentang sejarah ya adanya makam Syekh Thoyib. Adapun tahun-tahunnya berhubung saya juga dari saya, kakak saya, dari kakak saya, orang tua saya, uyut saya tidak ada kejelasan tahun berapa beliau adanya. Yang jelas saya dapat amanah untuk melestarikan ini dan dibenarkan kepada suatu saat itu datanglah seorang syekh dari Bekasi namanya Syekh Golib. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali sahabat Kandias. Perjalanan kali ini Allah izinkan kita eksplor ke makam keramat Syekh Thoyib yang keberadaannya di Kampung Utan ya Pak. Kampung Utan, Wanasari, Kecamatan Cibitung. Dan alhamdulillah kali ini sahabat Kandias, biasanya tidak ada juru kuncinya, kebetulan malam ini ada juru kuncinya, jadi saya bisa cross check sahabat Kandias seperti itu. Tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share seperti itu. Secara biasa seasonnya saya melakukan tafakur minimal bisa menjelaskan perjalanan serta siarnya almarhum Syekh Thoyib. Saya akan cross check dengan sesepuhnya nih. Jadi beliau itu yang diamanatkan untuk menjaga, merawat sebagai apa ya, tonggak prasasti perjuangan para ulama-ulama Nusantara yang jelas. Jadi terima kasih kepada sesepuh sini bisa menjaga, bisa merawat ya subhanallah lah. Jadi kita patut bangga dengan perjuangan para ulama-ulama Nusantara. Jadi ikuti section tafakur kami. Tapi sayang sahabat Kandias, pada kali ini di Syekh Thoyib karena emang ada sebagian aturan tidak dari semua, saya sudah pernah jelaskan di YouTube, di video-video yang sudah ada, yang sudah lalu. Jadi ada makam yang bisa diekspor, ada yang tidak. Jadi nanti hasilnya yang mungkin hanya sebatas cross check aja dengan juru kuncinya ya. Maaf Pak, salam kenal dengan Bapak siapa? Pak Amben. Ya, jadi sahabat Kandias, beliau adalah yang dipercayakan untuk merawat dan menjaga makam Syekh Thoyib. Pengurus seperti itu kami tidak bisa paksakan itu, jadi hanya sedikit ya, mudah-mudahan atas izin Allah apa yang Allah berikan minimal sedikit ada gambaran lah ya Pak. Tetap kami hanya tidak daya upaya, semua atas izin Allah, atas ridha Allah tentunya ya Pak. Seperti itu. Jadi
kalau bicara Syekh Thayyib, sahabat Kandias pernah mungkin nonton di section di video kami dalam perjalanan mengungkap sejarah makam keramat Adipati Sena ya Gi ya. Saya tidak tahu beliau ini nyambung ke sana, sahabat Kandias. Nah, tetapi anehnya ini nyambungnya ke Pangeran Jayakarta. Jadi kemungkinan besar karena emang usia tahun Masehinya lebih tua daripada Pangeran Adipati Sena. Kalau tidak salah, sahabat Kandias, saya kurang memahami tentang perjalanan sejarahnya Indonesia. Yang jelas di sana terkait dengan perjuangannya Pangeran Diponegoro yang menyerang ke Batavia. Itu sejarahnya Syekh Thayyib. Ya seperti itu. Jadi berarti tahun Masehinya kalau nggak salah 16 lagi ya. Di atas Waliullah, tapi di antara perjuangan daripada Pangeran Diponegoro. Nah, beliau salah satunya apa ya, yang mendukung penyerangan Diponegoro ke Mataram lah ya, ke Pangeran Jayakarta untuk pembebasan Batavia. Nah, sebagian lari ke hutan sana. Ya tadi di perjalanan saya kalau tidak salah di Adipati itu dia lari ke sana bikin pos untuk mengelabui tentara Belanda, betul nggak? Masih apa lagi ya? Masih itu. Nah, seperti itu sahabat Kandias. Nah, kalau untuk sejarah makam ini asal mulanya tidak seperti ini sahabat Kandias. Jadi ini seperti apa ya? Seperti bukit agak menonjol gitu. Nah, makam beliau Syekh Thayyib itu hanya ada tunggul pakai prasasti gitu ya di pohon. Nah, diketemukanlah oleh keturunan di sini yang nanti saya eksplor juga. Saya sudah minta izin ya, insya Allah nanti section untuk sesi tafakurnya bisa kita eksplor ya. Jadi seperti itu Kandias, sahabat Kandias. Jadi Syekh Thayyib itu sebagai guru besar penyemangat pada masa itu. Jadi dia kemana ya? Beliau berani apa ya? Jadi beda dengan gaya para aulia ulama itu kan beda-beda. Jadi kalau beliau berani tampil di mimbar untuk membakar semangat pada zaman itu, sahabat Kandias. Jadi beliau seorang dari bahasanya, dari suaranya itu bisa menggerakkan para santri-santrinya. Mohon maaf nih sahabat Kandias, ini hanya garis besarnya. Saya tidak berani ya tadi kembali perjalanan rohani yang saya dapat itu sebetulnya konsumsi saya yang Allah berikan. Jadi tidak semua saya buka. Jadi intinya seperti itu. Intinya Syekh Thayyib kalau tidak salah beliau hidup di era zaman kurang lebih lagi ya, antara perjuangannya di Ponorogo atau di bawah Diponegoro, karena nyambungnya ke perjuangan tadi Pangeran Jayakarta. Saya jujur ke sana, ke Sena kan di atasnya dia. Jadi memang beliau di sini sehingga jadi dari Cibarusa, ulama Cibarusa belajarnya ke sini gitu, seperti itu. Nah, beliau yang pembakar semangat para ulama-ulama pada waktu itu, sahabat Kandias. Itu.
terima kasih sudah mengikuti perjalanan Kandias. Alhamdulillah usia Kandias menginjak di usia 6 bulan ya Gi ya. Nah, saya terima kasih atas support, subscribe-nya, like-nya, dan komennya seperti itu. Begitu. Jadi next selanjutnya mungkin kami akan explore bagaimana proses penemuannya makam Syekh Thayyib dari keturunan yang ada di daerah Kampung Utan ini. Gitu Pak. Mudah-mudahan yang saya utarakan tadi menjadi suatu pembelajaran ya Pak, pengalaman, pengetahuan yang jelas sih, minimal sedikitnya buka tabir sejarah lah ya. Saya hanya batas nyambungin saja sih Pak. Jadi mudah-mudahan kurang lebihnya ya saya mohon maaf seperti itu ya, karena kan yang benar datangnya dari Allah ya Pak, seperti itu. Jadi hanya tidak ada yang sempurna yang jelas, tapi Allah sendiri kan ada batasannya ya Pak, memberikan petunjuk gambaran kepada hambanya. Apalagi kata yang bodoh notabene yang nggak bisa ngaji kan gitu Pak, seperti itu Pak. Saya mau tanya tentang sejarah Pak yang tadi saya bicarakan. Ini kan tadinya belum kampung ya Pak ya, masih seperti hutan lah, tapi agak bukit begitu ya Pak ya. Jadi ya menurut Bapak, apakah betul itu apa yang saya lihat? Ya, apa yang ada lihat lah itulah kenyataannya. Ya, saya di sini juga sebagai pengurus, merawat, menerima tamu yang mau ziarah ke makam Kanjeng Syekh. Ya, itulah tugas saya untuk melestarikan namanya makam wali Allah yang namanya Syekh Thayyib yang terletak di Kampung Utan, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Posisinya dekat stasiun Cibitung, sekitar jarak 200 meter lah dari stasiun Cibitung. Kebetulan malam ini saya kedatangan tamu yang betul-betul ingin mengetahui tentang sejarah ya adanya makam Syekh Thayyib. Adapun tahun-tahunnya berhubung saya juga dari kakak saya, orang tua saya, uyut saya tidak ada kejelasan tahun berapa beliau adanya. Yang jelas saya dapat amanah untuk melestarikan ini dan dibenarkan kepada suatu saat itu datanglah seorang syekh dari Bekasi namanya Syekh Golib. Beliau yang pertama kali mengadakan tawasulan sini dan saya sebagai orang pribumi di sini yang ikut. Kemudian beliau pesan ini harus dirawat, dilanjutkan, inilah yang benar. Beliau yang berkata, sehingga saya mah orang pasar nggak ngerti apa-apa, karena ada amanah dari beliau namanya seorang syekh, namanya Syekh Golib. Ya itulah saya lanjutkan sampai saat ini. Saya juga penerus dari kakak saya Haji Sayuti. Ya kebetulan mereka dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun 2023 bulan 6 mereka dipanggil. Dan selanjutnya saya, berarti saya berjalan sudah 3 tahun untuk untuk bertugas di sini. Itulah saya. Adapun yang saya ketahui, apa yang Bapak ketahui ya itulah apa adanya, tidak lebih dan tidak kurang. Semua. Nih sahabat Kandias. Bapak ini pemuda ketuanya Kong siapa? Bapak Amben. Kenapa? Bapak Amben. Kong Amben ya kan? Iya. Sahabat Kandias kalau emang mau berkunjung ke sini, ya beliau lah yang tendanya disebutnya Kong Amben ya. Iya Bapak Amben. Bapak Amben. Iya. Jadi karena emang beliau putra hasil Bumi. Ya. Betul. Iya. Kita tidak suka lah untuk mencari
sahabat Sandias. Bapak Amben lah. Iya, iya, Namanya Kong Amben. iya, Bapak Amben. Saya sebagai petugas ini ya, saya mah tugas saya bersih-bersih, ngepel apa ya. Kalau ada tamu ya untuk layanin itu saja, ada orang mujarah ya silahkan. Mau ngirim doa, alhamdulillah. Kayak gitu. Tugas saya cuma itu menerima tamu. Kalau ada yang mujarah, kalau ada yang mau berkunjung, silaturahmi, mengirim doa, ya itulah tugas saya di sini. Iya, siapapun yang mau datang ke sini ya saya terima dengan baik. Ya itu sahabat Sandias, saya udah sering cerita sebelum saya ekspor. Jadi lain tempat, lain karakter, jadi lain kebudayaan. Jadi luar biasanya lah Indonesia. Jadi kita tidak bisa merobak, kita tetap harus menghargai tata krama budaya Nusantara yang tidak bisa kita lupakan. Jadi tidak semua sama, tapi kita harus manut tunduk kepada aturan dan budaya di tempat makam itu sendiri, seperti itu sahabat Sandias. Nah Kong, saya mau tanya nih, kata engkong itu kan biar akrab ya Pak. Iya. Wow, karena emang udah tenannya engkong. Sahabat Sandias, pasti sahabat-sahabat Sandias nih, audien Kong, Iya. kok tumben nggak bisa dieksplor kan gitu Kong. Nah pertanyaan itu terjawab, Allah berikan. Kenapa? Betul sahabat Sandias, maaf, beliau ini saya pernah cross check dengan Kong nih, yang menjaga ini sosok putri ya Kong. Dia berkebaya putih, selendang putih. Kemungkinan saya meyakini bahwa yang apa ya, kalau ada melanggar itu dialah yang portalnya sahabat Sandias. Jadi ya saya hargai itu, saya hormati itu sahabat Sandias. Jadi kenapa tidak bisa diekspor? Nah Allah jawab, oh ternyata emang makam ini ada yang betul-betul menjaga apa ya, menjaga tata kramanya lah, kalau kelestariannya seperti itu. Tapi sayang ya tadi sosok itu tidak bisa bisa diterima, cuma hanya cross check saja kepada pengurusnya, kepada beliau yang betul-betul asli keturunan yang diwasiatkan kepada beliau. Begitu sahabat Sandias. Oke, terima kasih telah mengikuti section Explore Syekh Thoyib. Kita lanjutkan lagi, kebetulan ada beberapa sejarah di sini. Jadi berlanjut ke video berikutnya. Mudah-mudahan bisa mengikuti section ibadah tafakur kami. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sekarang sudah menunjukkan jam 2 sahabat Sandias. Selamat beristirahat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.